Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min hadratin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Umar bin Ali Rawi Al-Jawi Al-Bantani Sunnah Jami Masyayikh wa Masyayikh Masyayikh Al-Nawar bin Sunnah Jami'i Talibatul Jami'ah Jami Masyayikh bin Muhammad Sunnah Al-Fatihah Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya Rabbi wa iyyakum nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma sayyiduna al-Hasan sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sayyiduna al-Hasan, adapun sayyidina al-Hasan sibtu Rasulillah, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulidah, maka ialah dilahirkan siapa Hasan dilahirkan qabla wafati jaddihi, sebelum kewafatannya kakeknya Hasan, berarti Nabi dilahirkan sebelum Nabi Muhammad wafat, bisama nisnina, dengan selisih 8 tahun. Bisama nisnina dengan selisih 8 tahun. Artinya ketika sudah Rasulullah Hasan ini lahir, 8 tahun setelahnya Rasulullah wafat. Ini kan membahas tentang putra-putrinya Fatimah dengan Sayyidina Ali kan. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali dikaruniai 5 atau 6 anak. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Yang pertama Hasan. Berarti Hasan ini adalah cucunya Rasulullah. Hasan ini dilahirkan sebelum Rasulullah wafat. Sekitar 8 tahun sebelumnya. Sebelum wafatnya Nabi 8 tahun sebelumnya Hasan lahir. Berarti Rasulullah wafat ketika Hasan umur 8 tahunan. Maulida, dan dilahirkan Al-Husainu, siapa Husain, qablaha, sebelum wafatnya Rasul, qablaha, sebelum wafatnya Rasul, bisa bain dengan 7. Kalau Hasan katanya sekitar 7 tahunan. Kalau Husain 7 tahun, kalau Hasan 8 tahun. Wa fi riwayatin, dan dikatakan dalam satu riwayat, ulidal Husainu, ulidah, dilahirkan Al-Husainu, siapa Husain, dilahirkan li khamsin baqinah min Sya'banah, bagi 5 sisa dari Sya'ban. 5 sisa maksudnya tanggal 25 Sya'ban. Kalau makna harfiahnya 5, bagian itu sisa, min Sya'banah dari Sya'ban. Sisa 5 sisanya bulan Sya'ban berarti berapa? Tanggal 25 Sya'ban sanata arba'in, tahun keempat Hijriyah, anal as-sahih, menurut al-Ashah. Ada yang mengatakan Husain ini dilahirkan tanggal 25 Sya'ban, sebelum bulan Ramadan, tahun keempat Hijriyah, menurut al-Ashah. Wakana, dan ada Fatimah, siapa Fatimah, ibunya Hasan dan Husain, allaqat, ialah menggendong siapa Fatimah bihi kepada Husain, menggendong siapa Fatimah bihi dengan Husain kepada Husain, ba'da wiladatil Hasani, setelah kelahirannya Hasan, bi khamsina yatan, selama 50 malam. Digendong setelah lahirnya Hasan ini, Husain digendong selama 50 malam. Harakahu,
annakahu mentahnikhu kepada Hasan sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditahnik birikihi dengan ludahnya Rasul. Birikihi dengan ludahnya Rasul. Husain ditahnik oleh Rasulullah. Tahu tahnik kalian? Hah? Tahu tahnik? Kan kalau bayi baru lahir itu kan ditahnik, sunnah ditahnik. Kalau ditahnikannya itu kepada disunnahkan untuk orang alim, kepada orang alim. Tahnik itu biasanya yang lebih utama menggunakan kurma. Kurma ambil, disuruh kunyah kepada orang alim atau orang soleh, dikunyah-kunyah, dilembutkan, kemudian digosokkan ke langit-langit mulut bayi yang baru lahir untuk mengambilkan barokah, tabarruk, karena mengambil barokah. Sunnah keluar seperti itu. Cara tekniknya seperti itu. Kalau orang alim, kalau misalnya tidak ada kurma, pakai madu atau yang manis-manis. Kurma pun ya jangan ngambil kurma yang seger, teman-teman. Leten dekian yang terbelang ya kan. Tangan ambil kejang-kejang kok, kawan teknik. Cek kurma nak reangkan kera. Ambil kurma yang bagian dalam yang lembut-lembutnya, disuruh kunyah ke orang yang alim, kemudian ditaknikkan, diginikan. Bismillah. Biasanya untuk orang alim, kalau misalnya kamu jauh dari orang alim atau orang soleh, ya suruh tahnikan kepada orang tuamu, barokah dari mbahnya, kayak gitu. Terserah, disunnahkan untuk tahnik. Wa'adzanah dan mengadani siapa Rasul fi udunihi di telinganya Husain. Ini juga salah satu kesunahan ketika mempunyai anak baru lahir sunnah diadani. Biasanya yang sering dijelaskan di dalam kitab itu ketika bayi baru lahir diadani sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Watafalah dan meludahi siapa Rasul fi famihi di mulutnya Husain. Mulutnya Husain diludahi oleh Rasulullah. Luar biasa ya. Beruntung sekali berarti Husain. Yang namanya juga cucu ya kan. Wada'a dan mendoakan siapa Rasul lahu untuk Husain. Didoakan oleh Rasul. Ditahnik, diadani, diludahi, didoakan oleh Rasul. Wasammahu dan menamai siapa Nabi, siapa Rasulhu kepada Husain, Husainan kepada Husain. Husain dinamai Husain yaumas sab'ih di hari ke-7 kelahirannya. Yaumas sab'ih di hari ke-7. Di hari itu ke-7 atau ketika Husain berusia 7 hari, Rasulullah menamainya dengan Husain. Wa'aqqah dan mengakikai siapa Rasul anhu atas Husain. Atas nama Husain. Rasulullah mengakikai, menyembelih kambing untuk Husain di hari ke-7 juga. Ini adalah salah satu kesunahan ketika nanti kalian punya anak kayak gitu. Suaminya suruh adzan, benar suruh takbiran. Kan ada video yang pas disuruh adzan mana takbiran. Disuruh tahnikan. Tapi tak perlu diludahi ya, ini Rasulullah mungkin. Nanti pas lu cobain di bawah. Ini seranan. Didoakan dinamai di hari ke-7-nya. Wanakolah dan mengutip Az-Zarqani, siapa yang Az-Zarqani? Ani Ibn al-Athir. Dari Ibn al-Athir. Wulidat dilahirkan Zainab, siapa Zainab? Fi hayati jaddiha. Zainab di sini adalah putrinya Siti Fatimah, bukan Zainab saudaranya Fatimah. Zainab putrinya Fatimah, Siti Fatimah, atau saudaranya Husain dan Hasan. Wulidat dilahirkan Zainab, siapa Zainab? Fi hayati jaddiha, di masa hidupnya Rasulullah. Fi hayati jaddiha, di masa hidupnya kakeknya Zainab. Maksudnya Rasulullah. Di masa hidupnya kakeknya Zainab, dalam kurung Rasulullah. Zainab juga dilahirkan ketika Rasulullah masih hidup, masih ada. Makana dan ada siapa Zainab? Labibatan, ialah cerdas. Labibah. Labibah itu maknanya cerdas. Mungkin punya anak dinamain Labibah.
Nabibah. Nabibatan ialah cerdas. Jarang ada nama Nabibah ya. Ya, tapi juga bagus Gus kan. Tapi kalau saya dulu itu cari nama sulit, cari apa? Posang. Kalau perempuan biasanya nyarinya ke TikTok kan. Inspirasi nama anak perempuan 3 kata misalnya. Nyari TikTok cara saya. Anak mana nyame dari TikTok tak berokat sekali dek ya. Kalau saya enggak, dinamai Askini, nah kan Janani. Memang saya beri nama Bifa supaya barokah dari orang tuanya. Karena nama itu penting teman-teman. Kelak kita di hari kiamat akan dibangkitkan, dipanggil menggunakan nama kita. Nama kita. Kalau saudara saya semuanya M semua, Mim semua. Kenapa kok dinamai Mim semua? Kata Abah dulu, karena tabarrukan kepada Nabi Muhammad. Karena Muhammad berarti Mim semua. Munib, Ma'ruf, Mabruroh, Mukhayyarah, Mukarramah, Mu'tasim billah, Mahbub. Nama adik saya Mahbub. Semuanya Mim ya karena tabarrukan kepada Nabi. Penting nama itu. Tapi kan terkadang kan nama pas tak sesuai dengan keadaannya ya kan. Namanya Soleh, kengcek melengah ya kan. Bada nyaman usolli tak bojeng sekali. Dinamai usolli tapi tak sholat. Bada orang Jabah hanya selamat Pak selamat ya kan. Tanpa ada ngetop ya orang. Tak sesuai. Tapi ala kulli hal semua itu nama tetap adalah doa. Tetap memang disunahkan untuk diberi nama yang bagus. Anak kita itu disunahkan untuk diberi nama yang bagus. Ini saya katakan di selain ini ya, selain yang kita bahas tadi, ada beberapa hal yang juga disunahkan di kitab-kitab itu. Ketika anak lahir disunahkan di dahinya dibacakan inna anzalna 3 kali, di dadanya itu dibacakan alam nasroh 3 kali. Baca, ya suaminya suruh baca. Kamu kan biasanya baru melahirkan ya kan. Suaminya suruh baca. Diadani mas, dibacakan inna anzalna mas, bacakan ini mas. Begitu kan. Sunnah. Diberi nama yang bagus. Pikirkan nama-nama. Coba beriin bang seremban. Hindari nama-nama yang kiranya membuat panggilannya itu enggak bagus. Ada nama dinyamai Afkar. Afkar bagus. Yang panggilannya kar. Tak bagus. Ya enggak bagus. Atau misalnya karena apa ya? Biasanya kalau orang Jawa kan fa dengan z yang biasanya diubah. Fa dibaca pa kan. Z dibaca jet nih kan. Jaini, dia kira kayak gitu. Zaini, bagus kalau kayak gitu. Nabibah, dek labibah. Kalau laki-laki diberi nama Nabib, perempuan Labibah. Bagus. Namanya artinya cerdas. Bahkan ada siapa Siti Zainab. Labibatan ialah cerdas, jazlatan juga cerdas, jazlah akilatan juga cerdas. Bermakna cerdas, akilah. Kalau dia dinamai Akila, mun bahasa Madura Akela teman-teman. Akela itu cebok, tak fokus kia. Tapi maknanya kan bagus Akila, ya kan? Orang yang berakal cerdas. Ke Madura, namanya Akela comnya. Tak lebur, sesuaikanlah. Nah, ialah bagi Siti Zainab kuatu jananin, adapun kekuatan hati. Hatinya itu teguh. Janan ini bisa bermakna hati, bisa bermakna surga. Makanya kan askinah kan janani kan. Janani itu surga maksud saya. Janani. Qala berkata Ibnu Abdul Barri. Siapa Ibnu Abdul Bar? Perkataannya wulidat Ummu Kulsum. Dilahirkan Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Lagi-lagi Ummu Kulsum di sini bukan saudaranya Siti Fatimah, tapi anaknya Siti Fatimah. Atau cucunya Rasulullah. Dilahirkan Ummu Kulsum. Siapa Ummu Kulsum? Qabla wafati jaddiha, sebelum wafat kakeknya Ummu Kulsum sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya maksudnya Nabi Muhammad
Summa i'lam, kemudian ketahuilah annah Ummu Kulsum bahwa sungguhnya Ummu Kulsum tazawwajaha Umar bin Khattab. Tazawwajah ialah menikahiha kepada Ummu Kulsum Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Jadi Ummu Kulsum anaknya Siti Fatimah itu dinikahi oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dengan Sayyidina Ali itu kan masih sekawan ya kan, masih sekancaan lah. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Umar menikahi anaknya Sayyidina Ali. Faulidat, kemudian dilahirkan siapa Ummu Kulsum? Awaladat, maka melahirkan siapa Ummu Kulsum lahu untuk Umar Zaidan wa Ruqayyah, kepada Zaid dan Ruqayyah. Dari pernikahan Umar dengan Ummu Kulsum itu melahirkan Zaid dan Ruqayyah, namanya Ruqayyah. Itu kan? Mungkin sudah saya tuliskan ya. Fatimah dan Ali punya anak Hasan, Husain, Muhassin, Zainab, Ummu Kulsum nikah dengan Umar, punya anak Zaid dan Ruqayyah. Marugiyah, dan diriwayatkan anna Umar, bahwa sungguhnya Umar khotobah ialah melamar, mengkhitbah. Siapa Umar? Khotobah ialah melamar atau menghitbah siapa Umar ila Aliin, kepada Ali. Bintahu, kepada anaknya Ali, Ummu Kulsum yang bernama Ummu Kulsum. Diriwayatkan Umar menghitbah anaknya Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulsum. Pada kala kemudian menyebutkan siapa Ali lahu, kepada Umar, sighoraha, kepada kecilnya Ummu Kulsum. Karena dihitbah, Sayyidina Ali mengatakan kepada Sayyidina Umar, tangan anak kini, anakku itu masih kecil, katanya. Kata Sayyidina Ali, anakku itu masih kecil. Fa'awadahu faqala Aliyun ab'asu biha ilaika. Fa'awadahu, maka awadah ini apa ya? Kembali atau pulang. Fa'awadah, maka pergi siapa Umar kepada Ali. Maksudnya ya pergi karena dikatakan tangan lagi ini. Kembali siapa Umar kepada Ali. Faqala, maka berkata Aliun, siapa Ali, aba'asu biha ilaika, aba'asuh, akan mengutus siapa aku biha, kepada Ummu Kulsum, ilaika, kepadamu. Fa'in raditah, maka jika ridho siapa fa'in raditah ini tunggu dulu ya. Akan mengutus siapa aku biha, kepada Ummu Kulsum, ilaika, kepadamu. Fa'in radita, maka jika ridho siapa engkau, fahiyya, maka adapun Ummu Kulsum, imratukah, ialah istrimu. Jika ridho siapa engkau, fahiyya, maka adapun Ummu Kulsum, imratukah, ialah istrimu. Farsalah, maka mengutus siapa Ali, siapa Sayyidina Ali, kepada Ummu Kulsum, ilaihi, kepada Umar. Diutus, fakasyafah, maka membuka siapa Umar ansakiha, dari betisnya Ummu Kulsum. Ansakiha, dari betisnya Ummu Kulsum. Faqalat, maka berkata siapa Ummu Kulsum, mah, jangan, ay ukfuf, cegahlah engkau, maksudnya jangan. Mah ini isim fi'il amar. Isim fi'il amar itu adalah sebuah isim tapi bermakna amar. Ada kalimat yang bermakna amar tapi tak bisa menerima tanda fi'il amar. Mah seperti amin. Amin itu kan isim fi'il amar. Apa maknanya? Istajib, terimalah, kan kayak itu. Ya Allah, amin istajib. Tapi tak bisa menerima tanda fi'il amar. Apa coba diberi nun taukid misalnya? Amin, tak bisa kan? Mah juga seperti itu, isim fi'il amar.
Walaula annaka, dan seandainya tidak ada annaka bahwa sungguhnya engkau amirul mukminin ialah amirul mukminin, seandainya engkau bukan amirul mukminin, tuh bahasanya. Seandainya engkau bukan amirul mukminin, la tomat la to la tom tuh ainaka, la tom tuh maka menampar atau mencolok siapa aku ainakah kepada matamu. Ini cerita bahwa katanya Sayyidina Umar pernah melamar anaknya Sayyidina Ali yang bernama Ummu Kulsum. Kata Sayyidina Ali, anakku itu masih kecil. Tapi mungkin karena Sayyidina Ali sudah maksa, Sayyidina Umar sudah maksa, minta ngomong ini, ngomong itu. Mungkin kemudian Sayyidina Ali berkata begini, ya Umar, aku nanti akan menyuruh Ummu Kulsum untuk datang kepadamu. Jika engkau ridho, fa'in roditah. Jika engkau suka, maka dia akan menjadi istrimu. Tapi sebenarnya bisa roditah atau rodiat. Kalau dia mau, nanti dia menjadi istrimu. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau engkau ridho, kalau engkau mau, nanti kalau misalnya cocok, ya nanti dia adalah istrimu. Kemudian diutuslah Sayyidina Ummu Kulsum. Diutus Ummu Kulsum suruh datang ke Sayyidina Umar. Ketika Ummu Kulsum ini datang ke Sayyidina Umar, oleh Sayyidina Umar betisnya dibuka. Roknya dibuka. Dibuka oleh Sayyidina Umar, betisnya Ummu Kulsum. Faqalat, Ummu Kulsum berkata, jangan. Saya nanya, seandainya kamu bukan Amirul Mukminin, pemimpin-pemimpinnya orang-orang mukmin, pasti aku akan mencolok matamu, gitu katanya. Ini sebuah cerita. Dibuka deh. Buka roknya dibuka. Wa fi riwayatin dikatakan dalam satu riwayat, lamma khatabaha, ketika melamar menghitbah siapa Sayyidina Umar kepada Ummu Kulsum. Jika melamar siapa Sayyidina Umar kepada Ummu Kulsum min Aliin, dari Ali atau kepada Ali, qala berkata siapa Ali lahu kepada Umar, innaha sawiratun, innaha sungguhnya Ummu Kulsum sawiratun ialah masih kecil. Kata Sayyidina Ali, dia masih kecil, Mar. Masa kamu menikah dia? Umar sudah dewasa, sudah tua. Faqala, maka berkata Umar, siapa Umar, zawwijaniha ya Abul Hasan, zawwij, nikahkanlah ni kepadaku kepada Ummu Kulsum. Zawwij, nikahkanlah ni kepadaku kepada Ummu Kulsum, ya Abul Hasan, wahai bapaknya Hasan. Ali itu kan bapaknya Hasan. Mun bapak biasanya dipanggil nama anaknya. Siapa anak yang paling tua? Misalnya Aski, ya saya nanti dipanggil Pak Bapan Aski, ya kan kayak gitu kan ya. Karena saudaramu paling tua adalah Muhammad, maka bapakmu dipanggil Bapak Muhammad, kan kayak gitu. Sama dengan Sayyidina Ali dipanggil Abul Hasan, bukan Abul Husain. Ini maka sungguhnya aku arsyuduh ialah memperhatikan siapa aku min karomatiha dari kemuliaannya Ummu Kulsum, memperhatikan ma kepada satu la yarsuduh yang tidak memperhatikan hu kepada emak, yang tidak memperhatikan hu kepada emak ahadun siapapun, ahadun siapa seseorang atau siapapun. Kata Sayyidina Umar, kawinkanlah Ummu Kulsum kepadaku ya Ali, karena aku sudah ngefan, sudah mengagumi kemuliaannya Ummu Kulsum, padahal tidak ada orang yang mengaguminya, tidak ada orang lain yang mengaguminya, tapi saya mengaguminya. Mungkin bisa dibahasakan, aku mengaguminya lebih dari siapapun, kayak gitu, sudah mencintainya lebih dari siapapun. Kagum, ngefan kepadanya. Arsyudu itu ngefan atau memperhatikan. Qala berkata siapa falamma qala, maka ketika berkata siapa Umar, falamma qala, maka kita berkata siapa Umar lahu kepada Ali dari akan hal itu, karena Umar sudah ngomong ini ngomong itu kepada Sayyidina Ali. Qala berkata siapa Aliun, siapa Sayyidina Ali, qala berkata Aliun, siapa Sayyidina Ali, aba'asuha ilaikah, aba'asuh akan mengutus siapa aku kepada Ummu Kulsum, akan mengutus siapa aku kepada Ummu Kulsum, mengutus ilaikah kepadamu. Nanti Ummu Kulsum aku suruh datang kepadamu dah. Fa in raditah, maka jika ridho siapa engkau, faqad zawwajtuka, maka sungguh menikahkan siapa aku kepadamu,
maka sungguh menikahkan siapa aku kepadamu kepada Ummu Kulsum. Nanti aku suruh dia ke rumahmu. Kalau ternyata kamu ridho, maka aku akan menikahkan dia kepadamu. Faba'atsaha ilaihi biburdatin. Faba'atsah kemudian mengutus siapa Sayyidina Ali kepada Ummu Kulsum ilaihi kepada Umar. Mengutus siapa Sayyidina Ali kepada Ummu Kulsum ilaihi kepada Umar biburdatin dengan burdah. Burdah ini kain. Waqala dan berkata siapa Ali laha kepada Ummu Kulsum. Berkata siapa Sayyidina Ali laha kepada Ummu Kulsum, perkataannya kuli lahu. Kuli katakanlah. Kuli ini fi'il amar yang untuk muannas. Kula kuli. Kuli katakanlah lahu kepada Sayyidina Umar, hadhil burdatul lati qultu laka 'alaiha. Hadhil burdatu adapun burdah ini, allati qultu, allati burdah. Qultu yang berkata siapa aku laka kepadamu 'alaiha atas burdah. Sampaikan ya, ini adalah burdahnya. Itu katanya. Ini adalah burdahnya Sayyidina Umar. Ya, perkataannya Sayyidina Ali kepada Ummu Kulsum. Ummu Kulsum, nanti kamu ke Sayyidina Umar, katakan ke Umar bahwa ini adalah miliknya Sayyidina Umar. Ya, faqalat maka berkata siapa Ummu Kulsum li Umar radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu dalika akan hal itu. Sehingga Ummu Kulsum pun menyampaikan pesan ayahnya kepada Sayyidina Umar. Faqalat maka berkata siapa Umar laha kepada Ummu Kulsum. Berkata siapa Umar laha kepada Ummu Kulsum, kuli lahu katakanlah lahu kepada Ali. Katakanlah lahu kepada Ali. Setelah Ummu Kulsum menyampaikan pesannya Sayyidina Ali kepada Sayyidina Umar, Umar memberikan pesan kepada Sayyidina Ali lewat Ummu Kulsum juga. Katakan ya kepada ayahmu, qad raditu, sungguh ridho siapa aku. Qad raditu, sungguh ridho siapa aku, radhiyallahu angkah, radhiyah ridho Allah siapa Allah angkah atasmu, angkah darimu. Aku ridho, aku suka, dan semoga Allah meridhoinya. Bilang ya, sampaikan kepada ayahmu. Wawadu'ah dan meletakkan siapa Sayyidina Umar ridahu kepada tangannya Umar. Wawadu'ah dan meletakkan siapa Umar ridahu kepada tangannya Umar ala sakiha atas betisnya Ummu Kulsum. Diletakkan tangannya Sayyidina Umar ke betisnya Ummu Kulsum. Fakasyafaha. Kemudian membuka siapa Umar kepada Ummu Kulsum. Letakkan, dibuka betisnya. Faqalat maka berkata siapa Ummu Kulsum, ataf'alu hada, mengapa engkau melakukan ini? Ataf'alu hada, mengapa engkau melakukan ini? Apa yang kau lakukan? Dia kaget kan, ketika dia bilang, aku sudah ridho, aku mau. Kemudian diletakkan tangannya ke betisnya Sayyid Ummu Kulsum. Ummu Kulsum bilang, apa yang kamu lakukan? Laula annaka amirul mu'minin, laula annaka amirul mu'minin, seandainya engkau bukan amirul mu'minin, seandainya engkau bukan amirul mu'minin, lakasartu ainaka, lakasartu maka saya memecahkan siapa aku ainaka kepada matamu. Seandainya kamu bukan amirul mu'minin, aku tempeleng kamu. Kemudian keluar siapa Ummu Kulsum. Kemudian keluar siapa Ummu Kulsum hatta ja'at sehingga datang siapa Ummu Kulsum. Datang siapa Ummu Kulsum ila abiha kepada bapaknya Ummu Kulsum, Sayyidina Ali maksudnya. Fa akhbarat kemudian mengabarkan, menceritakan siapa Ummu Kulsum kepada Ali, kepada abiha, menceritakan bidzalika akan hal itu, akan kejadian itu. Bah, sampean ini bah Sayyidina Umar tadi pas kita ketemu, dia itu nyentuh-nyentuh saya, buka rok saya, buka betis saya. Faqala maka berkata siapa Ummu Kulsum, ba'atsani ila syaikhin su'in. Ba'atsah mengutus ba'atsah mengutus siapa engkau nih kepadaku. Ba'atsah mengutus siapa engkau nih kepadaku ila syaikhin su'in, kepada orang tua yang buruk akhlaknya.
Abah, engkau telah mengutus aku kepada orang tua yang jelek akhlaknya. Dia sudah membuka betisku. Kata Ummu Kulsum kepada Sayyidina Ali terhadap perbuatannya Umar kepada Ummu Kulsum. Faqala, maka berkata siapa Ali, ya bunayyatuh innahu zawjuki. Ya bunayyatuh, wahai putri kecilku. Wahai putri kecilku, innahu, sungguhnya Umar, zawjuki, ialah suamimu. Hai anakku, dia itu suamimu, dia sudah menjadi suamimu. Begitu kata Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Umar ini berani membuka betisnya. Kalau bukan istrinya, ya tak mungkin beliau berani untuk membuka betis Ummu Kulsum. Itu suamimu, Umar itu suamimu. Tsumma ba'da mauti Umar. Ini maksudnya paham ya? Berarti Sayyidina Umar itu tidak kemudian kok katanya sahabat kok melakukannya seperti itu. Bukan seperti itu. Karena waktu itu statusnya Sayyidina Umar sudah resmi menjadi suaminya Ummu Kulsum, makanya berani membuka betis. Pun bini coba nyoba. Lagi pas Sayyidina Umar pernah buka betis. Malah buka tang betis misalnya, tak won. Ini karena statusnya sudah menjadi suaminya Ummu Kulsum. Makanya Sayyidina Umar berani membuka betisnya Ummu Kulsum. Jadi Sayyidina Umar adalah suaminya Ummu Kulsum. Tsumma ba'da mauti Umar, kemudian setelah wafatnya Umar suaminya Ummu Kulsum, tazawwajah menikahiha kepada Ummu Kulsum Aun bin Ja'far bin Abi Thalib. Siapa Aun bin Ja'far bin Abi Thalib? Setelah Umar wafat, Ummu Kulsum dinikahi oleh Aun. Ba'da mauti Aun, dan setelah wafatnya Aun, tazawwajaha menikahiha kepada Ummu Kulsum Muhammad. Siapa Muhammad? Akhuhu, saudaranya Aun. Ketika Aun wafat, Ummu Kulsum dinikahi oleh Muhammad yang saudaranya Aun itu sendiri. Ya mungkin saking istimewanya ya. Kalau sekarang kan kalau perempuan biasa sudah jadi janda kan tak tindak tinungku, tak kisoku tak kira apa aja biasanya kan. Jadi karena alasan cantik, karena alasan soleha mungkin. Kalau Siti Ummu Kulsum ini kan karena mungkin soleha, wanita istimewa. Setelah Aun wafat diganti oleh Muhammad, saudaranya Aun. Ba'da mauti Muhammadin, dan setelah wafatnya Muhammad, tazawwaja menikahiha kepada Ummu Kulsum akhuhu. Siapa Saudaranya Muhammad. Muhammad wafat diganti atau dinikahi oleh saudaranya Muhammad. Siapa? Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far. Ba'da mautiha, dan setelah wafatnya Ummu Kulsum, indahu, di sisinya Abdullah, maksudnya Ummu Kulsum mati dengan status sebagai istrinya Abdullah atau suami keempatnya kan. Kan suami pertamanya ke Umar, setelah Umar Aun, setelah Aun itu Muhammad, setelah Muhammad Abdullah. Ummu Kulsum wafat ketika dia berstatus sebagai suaminya Abdullah. Tazawwajah menikahi siapa Abdullah ukhtaha kepada saudarinya Ummu Kulsum Zainabuh yang bernama Zainab. Ketika Ummu Kulsum wafat, Abdullah ini atau suaminya Ummu Kulsum ini menikahi Zainab, saudarinya Ummu Kulsum. Ini kan seteretanan kan Ummu Kulsum dengan Zainab. Kemudian melahirkan siapa Zainab lahu untuk Abdullah aliyan kepada Ali wa Aunan dan Aun. Kemudian Zainab saudarinya Ummu Kulsum melahirkan anak untuk Abdullah yang bernama Ali dan Aun. Memang nama-namanya ini mirip-mirip. Putar-putar dari Ali ke Aun, Abdullah, Zainab, Ruqayyah. Andi teretan namanya Ruqayyah, andi anaknya Ruqayyah. Ini kayak campur ketika baca sejarahnya. Kalau enggak diurut dari awal, kok Zainab dikatakan saudaranya ini, enggak gitu kan, repot. Kalau sekarang namanya kan sudah bervariasi. Aun al-Akbar, namanya Aun al-Akbar. Jadi punya anak Ali dan Aun al-Akbar.
wa Abbasan dan Abbas, wa Muhammadan dan Muhammad, wa Ummu Kulsum dan Ummu Kulsum. Bukan? Dinamai Ummu Kulsum boleh. Zainab ini saudaranya Ummu Kulsum. Zainab punya anak dinamai Ummu Kulsum. Terputar. Wa dzurriyyatu adapun keturunannya Zainab maujudatun ialah ada ilal anah sampai sekarang bikasrotin dengan banyak. Sampai sekarang keturunan Zainab dengan Abdullah ini banyak katanya. Terus ada sampai sekarang. Dzurriyyah ini anak dan cucu. Ke bawah itu ada sampai sekarang. Tambihun ialah sebuah peringatan fi dobati ba'di alfadil abiyati di dalam menjelaskan sebagian lafat-lafatnya bait. Qalu adapun perkataan musannif wasabatun dalam kurung wasabatun khabarun muqaddamun ialah khabar muqaddam. Wasabatun itu menjadi khabar muqaddam. Wa qalu adapun perkataan musannif atau nadim auladuhu dalam kurung auladuhu mubtada'un akharun ialah mubtada' muakhar. Wa qalu adapun perkataan nadim tufhamu dalam kurung tufhamu takmilatun lil baiti ialah penyempurna bait. Penyempurna bait. Wa qalu adapun perkataan nadim dalam kurung min surriyah bidom misinih dengan domasin wa ya adapun surriyah al amatu ialah budak perempuan. Al amatu ialah budak perempuan mansubatan halai nisbatkan ila sirri kepada sirri bil kasrih dengan baca kasroh. Bahwa adapun asirru al jima'u ialah jima'. Jadi surriyah itu adalah budak perempuan yang dinisbatkan kepada jima. Maksudnya ya istri selir mungkin ya. Bahwa adapun surriyah, bahwa adapun asirru min taghirin nisbih ialah dari merubah nisbat. Sirrun kepada surriyah itu taghirun nisbih. Kama fil qamusi. Wa Quran berkata fil misbahi di dalam kitab al-misbah. Wa surriyatu adapun surriyah kira dikatakan surriyah itu apa? Dikatakan makhudatun ialah diambil minas sirrih dari kata-kata sirrih. Bahwa adapun asyirruh an-nikahu ialah nikah. Ada yang mengatakan surriyah itu bukan diambil dari kata-kata jima tapi dari kata-kata nikah. Sirrun itu bermakna nikah. Adzamu maka adapun dibaca dhammah dibaca surriyah bukan sirriyah. Kan sirriyah asalnya tapi kok dibaca surriyah dibaca dhammah ala ghairi qiyasin ialah atas menyalahi qiyas. Itu bukan berdasarkan qiyas. Kenapa kok dibaca surriyah padahal itu menyalahi qiyas? Farqon karena membedakan bainaha di antara surriyah wa bainal hurratih dan di antara wanita merdeka idza nukihat apabila dinikahi siapa hurrah sirron secara sirri. Kalau sirriyah itu adalah perempuan merdeka yang dinikahi sirri. Kalau surriyah adalah perempuan budak yang dinikahi secara sirri. Makanya dikatakan surriyah seharusnya dibaca sirriyah. Tapi supaya membedakan antara keduanya. Fainhu maka sungguhnya kalau dikatakan laha kepada surriyah sirriyatan kepada sirriyah bil kasdih dengan kasrah si sirriyah bukan surriyah tapi sirriyah. Anal kiasi atas kias. Maksudnya kalau kita ikut kias baca kasroh sirriyah bukan surriyah. Wakilah yang dikatakan minas surrih dari kata surrih. Surriyah itu diambil dari kata surrih bukan dari sirrih. Bermakna surur dengan bermakna surur kebahagiaan. Surriyah diambil dari kata surun yang bermakna kebahagiaan. Kenapa kok dikatakan kebahagiaan? Nama dikah karena sungguhnya pemilik surriyah yusarruh ialah dibahagiakan siapa ma dikuha. Yusarruh ialah dibahagiakan siapa ma dikuha biha dengan surriyah karena pemilik surriyah itu nanti bahagia. Bahwa maka adapun surriyah bermakna surun adalah kiasi atas kias. Maksudnya sesuai dengan kias karena surun ya surriyah. Wa qauluhu adapun perkataan nadim fa ummuhu mariyatul kibtiyah dalam kurung fa ummuhu mariyatul kibtiyah ai inna sayyidatana mariyatuh surriyatun
bahwa sungguhnya Sayyidatina Maria surriyatun ialah budak, surriyatun ialah budak lahu sallallahu alaihi wasallam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Maria ini, Maria atau ibunya Nabi Ibrahim, ya kan? Ibunya Nabi Ibrahim ini dikatakan surriyah karena beliau ini adalah budaknya Nabi Muhammad. Ahdaha menghadiahkan kepada surriyah atau kepada Maria. Nahu untuk Nabi al-Muqawqisuh, siapa Muqawqis. Nabi Muhammad dapat hadiah dari Muqawqis al-Kibti, sahibu Misroh, pemimpinnya Mesir, wal Iskandariyati dan Askandaria. Pemimpin Mesir dan Askandaria dapat hadiah dari beliau untuk Nabi. Wahda dan menghadiahkan siapa sahibu Mesir, siapa Muqawqis, maha bersama Maria, ukhtaha kepada saudarinya Maria. Siapa namanya? Sirin, yang bernama Sirin. Wa Khosiyan dan Khosiyan. Khosiyan ini budak yang dikebiri. Di samping Rasulullah itu mendapatkan Maria, juga mendapatkan Sirin yang mana dia itu adalah saudarinya Maria, dan budak laki-laki yang sudah dikebiri, Khosiyan, dikebiri. Yukol dikatakan lahu kepada Khosiyan Makbur. Siapa Makbur? Khosiyan itu namanya Makbur. Ada yang mengatakan namanya itu Makbur. Wa alfah mithqalin dan 1000 mithqal min dahabin dari emas, juga mendapatkan 1000 mithqal emas. Wa isyi thawban dan 20 baju lainan yang halus, 20 baju halus, banyak berarti hadiah yang diberikan Muqawqis kepada Nabi. Wa baulatah syahba'ah dan biwal yang berwarna kelabu. Biwal kelabu. Biwal ini adalah perkawinan antara keledai dengan himar. Apa kuda dengan kuda? Saya lupa. Perkawinan dengan apa gitu, biwal. Wa adapun baulah duldul, ialah namanya duldul. Namanya duldul. Wa himaran ashabah dan himar yang kelabu. Dapat biwal, dapat himar. Wa huwa adapun himar mufairuh, ialah mufair. Wa yuqalu dikatakan lahu kepada himar yakfur, ada yakfur. Jadi himar itu disebut mufair, ada yang menyebutnya yakfur. Wahaba menghibahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghibahkan Sirin kepada Sirin, Hisan bin Thabit al-Ansari kepada Hisan bin Thabit al-Ansari. Sirin diberikan kepada Hisan. Kalau siapa? Maria itu enggak diberikan. Tetap dijadikan miliknya Nabi. Wa kana dan ada alaihi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'jaban, ialah dibuat kagum di Mariatah dengan Maria, kagum dengan kecantikannya Maria. Rasulullah kagum. Dan karena sungguhnya Maria, karat ialah ada siapa Maria, baydha'ah jamilatan, ialah putih jamilatan, lagi cantik. Lah putih cantik, ya kan? Kagum Rasulullah saking cantiknya mungkin. Wa tuwfiyat dan diwafatkan siapa Maria, iya Maria, fi khilafati Amirul Mukminin, di dalam khilafahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika masa pemimpinnya Umar bin Khattab, Maria ini wafat. Wa dzalika adapun hal itu fi syahril muharramih, ialah di bulan Syahrul Muharram, di bulan Muharram. Fi syahrillahil muharramih, di bulan Muharram. Wafatnya Maria itu terjadi di bulan Muharram ketika masa pemimpinnya Umar bin Khattab. Maka ada Umar, siapa Umar? Yahsun nasah, ialah mengumpulkan siapa Umar an-nasah kepada manusia ila jenazatiha, kepada jenazahnya Maria binafsihi dengan dirinya Umar. Wasalla dan mensolati siapa Umar alaiha atas Maria, dan mensolati alaiha atas Maria Umar radhiyallahu anhu, siapa Umar radhiyallahu anhu. Jadi wafat di bulan Muharram. Kemudian Umar ini, padahal beliau itu adalah pemimpin, tapi mensolati langsung untuk Maria. Ini sudah selesai berarti istrinya Rasulullah yang memiliki anak itu kan Maria dengan Khadijah. Khadijah memiliki anak 6 tadi itu. Satunya adalah Ibrahim
Ibrahim ini anak dari Maria. Maria itu adalah budaknya Nabi Muhammad. Qalu Khadijatu wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.